warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Okta Prayoga. Di sini saya selaku moderator dari acara Alumni Talk yang berjudul Pentingnya Akademik atau Berorganisasi. Nah, tentunya di sini saya juga tidak sendirian, itu bersama salah satu narasumber kita yang luar biasa dari alumni Prodi Manajemen dan juga alumni dari HMPS Manajemen. Untuk Kak Dimas, dipersilakan. Halo Kak. Ya. Kabarnya gimana nih Kak sekarang? Alhamdulillah baik Kak. Untuk seputar kegiatan atau kesibukan dari Kak Dimas selama ini itu gimana? Oke. Jadi sebelumnya perkenalan dulu ya teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Halo HMPS Manajemen S1 ya. Selamat pagi, semangat pagi juga. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Dimas. Jadi saya merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB tentunya, dan kebetulan saya juga alumni dari manajemen. Nah, kebetulan waktu itu saya diberi kesempatan ya untuk masuk di HMPS Manajemen. Jadi saya angkatan 2017 teman-teman semuanya, dan kemudian kebetulan saya lulus di tahun 2021. Oke, jadi untuk kesibukan sekarang itu saya lagi di magang di Career Development Center sebagai alumni magangnya. Dan kemudian diberi kesempatan menjadi staf publikasi di Biro Kemasyarakat Alumni juga, gitu Kak. Oke, terus terkait pernah mengikuti organisasi apa aja sih Kak selama di kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini? Oke, baik. Jadi sebelumnya waktu di tahun 2017 ya, waktu itu saya masuk di UMP ya, di tahun 2017 masuk. Lalu di tahun 2017 tuh bingung tuh mau ngapain bingung. Waktu itu pengen banget cari teman juga. Waktu itu kebetulan masuk di Purwokerto itu sama sekali gak punya teman. Karena waktu itu lulus dari sekolah menengah kejuruan kebetulan. Nah, terus di sekolah menengah kejuruan saya itu ngambil jurusan teknik kendaraan ringan. Waktu itu bingung banget. Sementara itu teman-teman kan pada mindsetnya mesti pikirnya habis lulus sekolah mesti mikirnya kerja kan. Iya. Anak-anak SMK mikirnya seperti itu. Waktu itu bingung. Waktu itu pengen banget meningkatkan skillnya, mencari teman, dan juga pengen ya zaman sekarang kan pendidikan nomor 1 ya. Iya. Akhirnya kebetulan orang tua punya rezeki juga, pengen kuliahin anaknya biar anaknya bisa lulus dengan pendidikan yang lebih dari orang tuanya kan. Iya. Akhirnya diberi kesempatan dan kemudian ngambil kuliah. Waktu itu bingung banget tuh, pasti kan orang-orang kan kuliah pertama kan pengennya kan di negeri kan. Iya. Nah, waktu itu ngambil di perguruan tinggi negeri, banyak banget udah daftar di Universitas Unsud, UNJ, terus UNES. Nah, kebetulan belum rezekinya kan. Waktu itu bingung banget, pengen masuk kuliah di mana, tapi yang dekat. Nah, kemudian tapi waktu itu pertama itu nggak fokus sama universitasnya, karena fokus sama jurusan. Karena waktu itu tuh kebetulan suka sama bisnis. Ya, akhirnya mencari jurusan yang hubungan dengan bisnis. Itu otomatis masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, waktu itu pas masih sekolah juga masih pengen mencari teman juga yang juga punya bisnis. Nah, kemudian belajar masuk ke, alhamdulillah dikasih cari-cari sama kakak, sama teman-teman yang udah kuliah juga, tanya-tanya tentang jurusan apa, dan kemudian masuk ke manajemen. Nah, waktu itu di tahun 2017 kan masuk di manajemen kan. Iya. Udah masuk di tahun 2017, lalu ketemu sama teman-teman. Nah, waktu itu mikir pas sudah kuliah, gimana sih cara biar punya teman banyak, biar punya bukan punya teman di luar juga, karena masuk kuliah itu bener-bener sendirian. Iya. Karena teman-teman sekolah juga mikirnya pasti kerja, jadi akhirnya masuk kuliah sendirian. Waktu kan kayak orang bingung kan, bingung karena nggak punya teman kayak gitu kan. Akhirnya pengen cari teman ya dengan cara harus ikut kegiatan. Karena kalau misal kita di rumah aja terus nggak ngapa-ngapain, otomatis kita nggak bakal banyak relasi tentunya. Terus kegiatan yang bermanfaat juga, terus juga teman-temannya banyak juga kan. Iya. Karena niat pertama itu menyambung silaturahmi sama teman-teman juga. Karena kalau kita punya teman banyak kan enak untuk kedepannya. Nah, waktu itu di tahun 2018 di HMPS Manajemennya 1 itu di UMP ada namanya program magang
magang HMPS. Iya. Nah, sekarang kan masih kan Masih ya. masih berjalan ya. Masih Emang berjalan. dari dulu itu magang HMPS dari tahun ke tahun emang ada karena emang difasilitasi buat para mahasiswanya yang kepengen magang tapi nggak bingung gitu. Iya. Jadi buat latihan organisasi juga. Jadi HMPS itu emang keren. Saya akuin keren. Nah, sampai sekarang terima kasih buat HMPS manajemen yang udah sudah melestarikan kegiatan dari tahun ke tahun yang pada akhirnya sampai sekarang itu masih berjalan. Tentunya program magang itu memang sangat keren sih. Itulah emang dikasih kesempatan buat magang. Karena waktu itu ada open recruitment kan di kakak tingkat bikin flyer waktu itu di tahun 2018 ada flyer. Nah itu katanya tuh open recruitment magang HMPS. Nah waktu itu tertarik tuh. Iya. Nah mungkin dari situ pengen masuk di magang HMPS manajemennya. Karena emang di HMPS manajemen kan tentunya kan lingkungannya pasti manajemen dulu kan. Iya, manajemen. Teman-teman manajemen. Iya kan. Waktu itu bingung, pengen gimana sih punya teman banyak gitu loh. Yang tentunya skala kecil dulu. Iya. Skala kecil otomatis kan masuk di manajemen dulu kan. Nah, otomatis udah masuk di manajemen lalu sampai di kesempatan waktu itu bingung karena kakak tingkat kan ada kasih beberapa divisi kan. Iya. Nah, waktu itu karena kebetulan saya pribadi itu suka dalam editing video, foto, dan juga yang berbau-bau dengan desain-desain. Nah, kebetulan sama ketua HMPS waktu angkatan saya itu memberi kesempatan untuk masuk di divisi multimedia yang waktu saat itu masih bernama multimedia. Berarti kalau sekarang itu kayak Kominfo Iya, ya. sekarang Kominfo. Jadi dulu tuh masih namanya multimedia, Mas. Jadi multimedia dulu pada saat tahun 2018 masih multimedia dulu. Waktu itu ya masih alhamdulillah ya dulu masih berjalan dalam multimedia. Nah, waktu itu waktu saat masuk di organisasi di tahun 2018 masuk ke HMPS pernah magang dulu lalu dengan diberi kesempatan dengan menjadi anggotanya. Lalu waktu itu kegiatannya berjalan lancar ya. Waktu itu diberi amanah sebagai bikin flyer, desain, terus melanjutkan tentang mengelola Instagram, YouTube juga waktu itu. Nah, kebetulan sekarang juga mau berterima kasih sama HMPS yang udah masih berjalan YouTube HMPS-nya nggak mati sampai sekarang ya. Dulu tuh benar-benar ngelola itu. Yang dulu sampai sekarang itu kebetulan saya sendiri mengelola yang waktu bikin video profile HMPS manajemen Desain-desain ya, terus feed-nya kan rapi gitu. Oke. Jadi lanjut ya Mas ya. Jadi dulu tuh orang-orang kan pada melihat di sosial media kan. Jadi gampang aksesnya di mana aja. Soalnya kalau kita lagi santai, lagi rebahan, pulang kuliah kan, biasanya pada mengaksesnya tuh di Instagram. Nah, orang-orang kan pasti pada stalking Instagram kan. Pasti kalau orang-orang organisasi biasanya kalau Instagramnya rapi, Instagramnya keren, feednya itu biasanya menjadi inspirasi dari untuk organisasi lainnya. Dulu juga pas lagi ngelola Instagram HMPS juga kebetulan selalu mencari referensi di organisasi lainnya, di BEM HMPS atau himpunan lainnya di universitas lainnya. Karena emang kalau feednya rapi, terus Instagramnya juga keren, terus pasti kan orang-orang pada melihatnya kan nyaman kan. Nah, tentunya juga di situ banyak yang melihat. Mungkin terkait organisasi apa aja sih yang pernah diikuti selama kuliah di UMP itu tadi Mas? Oke, jadi dulu organisasi ya kayak di Mas Okta ya. Mas Okta dulu organisasinya itu kebetulan di HMPS manajemen. Cuma HMPS manajemen aja. Nah, waktu itu lagi di tahun 2018 tuh cuma HMPS manajemen. Nah, kebetulan ikut kepanitiaan banyak Mas. Nah, waktu itu di tahun 2018 kan ospek universitas namanya ospek Bhinneka tuh. Ospek Bhinneka waktu itu ada open recruitment. Nah, kebetulan daftar di ospek Bhinneka. Waktu itu pas lagi zamannya belum ada corona kan. Jadi enak banget buat kegiatannya itu benar-benar kegiatan mahasiswa. Jadi waktu itu masuk di universitas ikut. Jadi kan waktu itu ada ospek kegiatan mahasiswa kan banyak banget tuh dalam waktu yang secara bersamaan rapatnya. Nah, bagaimana caranya biar bisa bagi waktunya kan? Itu kan susah kan? Organisasi waktu itu
ada magrab manajemen juga di HMS, ada program kerja namanya magrab manajemen. Nah waktu itu magrab manajemen kan bertujuan buat mengenalkan mahasiswa baru manajemen agar lebih akrab sama prodi kan. Nah waktu itu prepare-nya kan persiapannya buat magrab manajemen, terus ikut juga ospek universitas, juga alhamdulillah juga waktu itu ikut juga ospek fakultas yang sekarang namanya Oscar. Dari dulu emang namanya Oscar sih. Nah waktu itu 3 kegiatan itu ikut semua. Nah cara bagi waktunya emang susah, harus ada skala prioritas yang mana harus diprioritasin. Nah kemudian waktu itu kan lagi lagi rapatnya yang mana penting dulu ikutnya. Nah, waktu itu yang lagi urgent itu ospek universitas. Jadi tetap ikut ospek universitas dulu, lalu setelah itu ikut rapat di magrab manajemen. Nah waktu itu kan ikut di ospek universitas, di situ tuh banyak banget kenalan sama teman-teman universitas ya yang skalanya banyak. Ada fakultas hukum, fakultas ilmu kesehatan, terus fakultas psikologi. Nah itu banyak banget teman di situ tuh masuk di ospek universitas, itu memang seneng banget sih. Waktu itu diberi kesempatan juga di PDD sih, di Kominfo dulu, di publikasi dekorasi dan komunikasi waktu itu. Nah dokumentasi sorry. Nah pas lagi ikut ospek universitas itu rapatnya sampai malam sih, karena memang prepare-nya tuh cukup lama dan juga kesiapannya juga cukup lama karena emang skalanya juga universitas ya. Jadi dulu pas lagi jadi kegiatan itu ada ospek universitas dulu, karena berarti yang paling dikejar adalah ospek universitas karena emang mahasiswa baru masuk, otomatis kan kenalan dari para mahasiswa biar pada kenal secara langsung kan, secara tatap muka, karena emang dulu masih belum ada corona kan, jadi apa-apanya. Nah dulu ikut ospek universitas, lalu habis itu ikut di ospek fakultas yang sekarang namanya Oscar di FEB. Nah waktu di Oscar juga enak, waktu itu juga diberi kesempatan menjadi PDD juga. Mungkin karena udah dari HMPS ya, jadi mungkin dikasih kesempatannya di PDD. Nah, waktu itu juga dokumentasi di Oscar juga, lalu di magrab manajemen nih yang paling asik ya prodi sendiri ya. Karena emang ketemu sama teman-teman di prodi itu emang ya mungkin nyaman sama teman-teman sendiri. Nah situ membangun chemistry, terus ketemu sama teman-teman juga. Nah kemudian ketemu sama teman-teman yang belum dikenal. Kan manajemen kan banyak kelasnya tuh karena masih banyak ada A, B, C, D. Waktu itu di angkatan 2017 kan sampai F kalau nggak salah. Nah waktu itu kenalan secara yang beda kelas itu kan emang harus bisa membuat personal branding yang itu ya, yang biar di orang-orang lihat itu, oh ternyata orang ini tuh enak buat berkomunikasi, oh orang ini tuh enak buat ngobrol. Karena emang itu sangat sulit sih Mas Okta. Karena kalau kita udah punya teman, terus kita melihat orang itu, oh ternyata orang itu galak ya, oh orang itu ternyata pendiam ya. Nah berarti kan otomatis orang itu harus menyesuaikan komunikasi dengan orang tersebut kan. Contohnya aku nih pengen komunikasi sama Mas Okta, ternyata Mas Okta pendiam. Nah otomatis di situ kan kita juga belajar. Nah buat organisasi itu kita juga untuk belajar gimana cara bisa memahami orang. Nah dulu waktu itu melihat teman-teman itu ada yang banyak sekali sifat orangnya berbeda-beda. Ada orang pendiam, ada orang yang suka ngobrol, ada orang yang cerewet, ada orang yang suka ceritakan, atau orangnya banyak ya. Nah kebetulan aku sendiri tuh termasuk orang yang cerewet sih ya, suka ngomong, suka ngobrol, dan ya suka bercanda ya. Otomatis kan kalau ngobrol sama orang yang pendiam, sama orang yang tersinggungan kan otomatis harus menyesuaikan kan, gimana cara biar orang itu tidak tersinggung. Nah waktu itu di organisasi belajar, ketemu pas lagi magrab manajemen. Nah situ sama orang-orangnya, nah alhamdulillah ya ada beberapa orang cara menyesuaikan itu susah sih. Nah waktu magrab masuk, kita kumpul, terus ngumpulin anak-anak organisasinya sama ngumpulin waktu mahasiswa baru prodi manajemennya kan ada angkatan 2018 waktu itu di tahun 2018 kuliah, otomatis kan mahasiswa baru tahun angkatan 2018. Nah
mahasiswanya waktu itu ada kalau nggak salah 400-an. Itu banyak banget kan, bagaimana cara mengumpulkan mereka supaya tertarik ikutin magrabnya. Otomatis kan PR sebagai divisi PDD kan, divisi publikasi dekorasi dan komunikasi, itu bagaimana caranya biar mahasiswa baru itu tahu bahwa ada magrab manajemen. Nah di situ kita membuat namanya flyer yang kita sebarkan di sosial media HMS manajemennya 1, dan juga kita buatkan grup mas. Nah waktu itu kan mahasiswa baru kan mesti pada cari kan, yang di ospek apa sih yang sekiranya bisa menunjang kewajibannya untuk syarat lulus. Otomatis kan mahasiswa kan cari kan. Nah tapi banyak juga yang mahasiswa yang acuh, yang cuman nggak peduli. Akhirnya kita bagaimana caranya, berarti kan PR buat organisasi tersebut, bagaimana cara mahasiswa agar tahu. Nah biar juga bagaimana cara biar mahasiswanya juga ikut kan keinginan sendiri kan. Waktu itu kita wajibkan karena ada syarat buat ngambil sertifikat ospek fakultas. Jadi syarat ospek fakultas harus ikut ospek atau magrab manajemen dulu biar syarat buat dapat sertifikat namanya ospek fakultas waktu itu. Nah kita wajibkan. Terus alhamdulillah orang-orang pada daftar waktu itu. Jadi sharing ya mas ya. Kita sharing waktu itu ada ospek magrab, itu kegiatannya tentang kalaran waktu itu. Kita buat euforia. Jadi bukan cuma magrab kenalan satu-satu, orang-orang kan mesti pada mikirnya kenalan apa sih ikut magrab, paling cuma kenalan doang, nama saya itu enggak. Jadi itu bukan perpeloncoan sih. Kita waktu itu ada pas hari pertama kan magrab 2 hari, Sabtu sama Minggu. Nah kemudian mahasiswa itu berangkatnya hari Sabtu tapi sore jam habis asar berangkat. Waktu itu dikumpulkan di parkiran farmasi itu yang sekarang dikatain mahasiswa kandang macan ya. Nah di situ dikumpulkan, di situ kita buat ngobrol-ngobrol juga. Waktu itu kita juga ngundang pembicara mas pembicara. Itu kita ngobrol juga buat orientasi mahasiswanya ya, buat motivasi, buat orientasi juga waktu itu. Nah pas dikumpulkan di kandang macan itu sampai maghrib. Nah maghrib mereka istirahat dulu dan tentunya juga dikasih makan minum ya tetap ya. Nah otomatis kan pasti orang-orang kan kalau kegiatan cuma kayak gitu kan pasti boring kan. Nah waktu itu kita kumpulkan lagi di depan fakultas, kita nongkrong dulu di situ sambil diisi sama MC-nya juga untuk kegiatan selanjutnya. Nah kegiatan selanjutnya itu game. Waktu itu gamenya itu keliling di fakultas. Waktu itu ada namanya rumah hantu. Nah, rumah hantunya kemudian di fakultas ekonomi dan bisnis. Lalu di situ ada namanya kegiatan malam, yaitu di rumah hantu. Itu kan sangat menantang tapi kan asik ya. Nah itu diberi kesempatan 2 orang per kelompok per pamong. Nah pamongnya minta tolong mahasiswanya buat yang bersedia buat ikut rumah hantunya. Waktu itu dipilih 2 orang. Nah waktu dipilih 2 orang yang berani siapa. Nah itu kan asik tuh, mencari bendera di setiap kelas tapi sudah ada hantunya sendiri dari anggota MM juga ya. Yang ada yang jadi tuyul, yang jadi kuntilanak. Waktu itu bener-bener asik banget sih, malam-malam cari bendera kan, terus banyak yang jerit-jerit, ada yang ketakutan gitu. Nah itu memang kelihatan sangat mengasihkan sih. Terus udah malam, udah selesai kegiatan itu, terus ada keliling-keliling kampus juga, memperkenalkan pamongnya, keliling malam-malam juga. Situ juga ada tebak-tebakan waktu itu. Nah udah selesai kegiatan malam-malam, lalu di kegiatan paginya kita ada kegiatan yang namanya persiapan dikumpulkan di depan FEB juga. Nah waktu dikumpulkan itu kita ada kegiatan games pagi. Kegiatannya itu sangat mengasihkan banget mas. Ada perpindahan tepung lewat sendok, lalu ada menggiring bola tapi harus nendang bola itu harus kenain botol gitu. Asik banget itu. Nah setelah kegiatan games paginya lalu kita ada closing ceremony. Nah closing ceremony itu yang mungkin ya cuman ada the one and only di UMP sih. Itu ada yang namanya color fun. Itu cuman
cuma ngadain di MPS Manajemen. Setauku waktu itu tahun 2018. Nah, waktu itu kita ngadain di Color Fun. Color Fun itu kegiatan yang namanya lempar tepung, tapi dikasih warna. Ya. Waktu itu kita juga manggil damkar mas waktu itu, nyawa damkar dan kita panggil buat disemprotin ke mahasiswanya tuh. Itu buat bener-bener asik sih. Diabadikan di YouTube juga. Buat teman-teman HMPS juga yang mau nonton bisa diakses di HMPS Manajemen ya. Buat yang pengen nonton after movie dulu di tahun 2018 sama 2019. Nah, waktu itu kan saya dikasih kesempatan buat dokumentasinya. Waktu itu dokumentasi kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, alhamdulillah itu di YouTube-nya udah ada after movie-nya kegiatan dari awal sampai akhir. Itu buat kenang-kenangan HMPS aja sih, biar para tim misioner kan angkatan yang bawahnya juga lihat ternyata dulu kegiatan mahasiswa seperti ini. Seru. Jadi itu yang paling asik di Magrab Manajemen gitu. Ada kawan-kawannya, terus juga sharing-sharingnya. Nah, di situ teman-teman juga pada kenal satu sama lain, foto-foto dan juga saling akrab sesama satu program studi gitu, Mas. Oke. Mungkin kayak lebih penting akademik atau organisasi sih Kak? Menurut kalian gitu. Lebih penting akademik atau organisasi sebenarnya sama ya. Karena niat kuliah kan pasti akademik dulu. Iya. Kalau dulu. Kalau dari menurut saya itu penting di akademik. Nah, tapi setelah sambil jalan ternyata akademik itu bisa diimbangin sama organisasi juga. Karena kalau kita terlalu fokus sama akademik, kita nggak bakalan bisa buat relax. Karena kalau kita ambisius, kebetulan saya juga nggak terlalu ambisius ya, jadi terlalu santai. Sampai sekarang juga masih terlalu santai-santai aja. Tapi juga mikir buat masa depan juga sih, bukan santai-santai doang. Tapi waktu itu sambil jalan ya, waktu itu masih mahasiswa, akademik juga jalan, tapi juga organisasi juga jalan. Karena kalau balik lagi dari awal yang tadi kita omongin, kalau kita terlalu akademik, kita nggak bakal bisa dapat teman. Iya, karena organisasi adalah salah satu penolong buat dapat relasi teman dan juga kegiatan yang bermanfaat di luarnya. Kita dapat jaringan, kita dapat kenalan dosen-dosen juga, karena di organisasi pasti dosen-dosen pasti akan melihat yang pertama itu adalah orang yang paling menonjol di organisasi. Contohnya ketua HMPS Manajemen, pasti orang yang paling dicari dulu. Orang yang paling pimpinan lah, ibaratnya pimpinan organisasi itu pasti akan dicari sama dosen. Nah, di situ kan pasti kalau kita menonjol, otomatis kita dapat relasi kenalan dari dosen. Nah, waktu itu sambil jalan, ternyata bisa mengimbangi antara akademik dan juga organisasi. Waktu itu kita kan juga belajar, berarti otomatis kan kita harus bisa bagi waktu kan antara akademik dan juga organisasinya. Bagaimana cara mengimbanginya? Kalau kita pada saat waktu kuliah, kita tetap fokus antara tugas-tugas yang kita laksanakan. Tugas baru terlaksanakan, baru kita fokus ke organisasi. Nah, di situ kita bisa bagi waktunya, karena emang sangat sulit banget sih Mas antara organisasi juga. Karena kalau kita udah belajar bersungguh-sungguh, kita udah niat, pasti kita akan bisa ya. Dan tentunya organisasi emang sangat penting juga, akademik juga sangat penting. Dua-duanya itu tidak bisa dipilih-pilih, tapi tentunya bisa bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa cara mengimbanginya itu harus bisa gitu antara organisasi dan juga akademik, karena kita juga bisa berwaktu Mas Okta, karena di balik itu semua akademik ya harus bisa diprioritaskan, karena niat kuliah kan juga harus bisa mengimbangi nilai-nilainya kan, seperti itu Mas Okta. Oke, mungkin selama di organisasi nih, mungkin ada beberapa masalah yang ada di organisasi. Nah, cara mengatasi masalah dalam organisasi tersebut, menurut Kak Dimas itu bagaimana? Cara mengatasi masalahnya ya? Iya. Contohnya masalah gimana Mas Okta? Contohnya kayak semisal masalah ada yang di keanggotaannya kayak gitu. Menurut Kak Dimas itu seperti apa? Gitu? Oke, jadi sharing aja ya? Iya, Jadi dulu kita pernah pastikan sifat orang kan beda-beda. Iya. Ada pro dan juga kontra ya. Jadi waktu itu kita pernah pro kontra. Misal contoh hal sepele, rapat. Iya. Ya.
rapat kan pasti ada mahasiswa yang ambisius, ada mahasiswa yang santai, ada mahasiswa yang terlalu mengikutin juga. Waktu itu kita pernah ngadain yang namanya rapat malam. Nah, waktu itu bagaimana cara biar orang itu mau rapat malam kan? Iya. Kan nggak semua orang pada mau rapat malam kan. Nah, emang mahasiswa kan free-nya kan pasti dari pagi sampai sore kan kuliah ya. Kuliah, iya. Nah, waktu itu juga masih ada kuliah malam juga. Gimana sih cara biar bisa orang yang lagi kuliah itu tetap bisa ikut rapat. Nah, pasti kan orang itu kan kontra kan? Iya. Pasti aku nggak bisa, maaf ada kuliah, maaf ada tugas. Nah, otomatis kan cara biar menyatukan orang itu gimana caranya? Dengan cara kita harus bisa menyesuaikan orang itu juga. Karena misal orang rapatnya malam, kita menyesuaikan. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kamu setelah kuliah, setelah itu minta tolong rapat ya, gitu. Nggak apa-apa sedikit. Terus nanti tetap bisa menyesuaikan. Nah, kalau kita udah bisa menyesuaikan, otomatis kan gampang tuh buat kedepannya, buat biar orang itu tetap nyaman di organisasi, nggak terlalu misu-misu, dan juga kegiatannya juga tetap ikhlas gitu, kita menjalani dengan ikhlas. Nah, lalu apa lagi mas tadi mas? Mungkin kayak pernah atau enggak sih kayak hilang semangat pada saat organisasi kayak gitu. Kalau pernah, gimana cara mengembalikan semangat kita buat organisasi tersebut kayak gitu? Pernah hilang semangat ya? Iya. Waktu itu pernah hilang semangat. Nah, bagaimana cara biar semangat lagi? Dengan cara kita kumpul dengan teman-teman yang juga semangat di organisasi juga. Waktu itu juga kita saya sendiri ya. Iya. Dulu pernah hilang semangat karena dulu di organisasi itu ada yang namanya circle-circlean. Iya, Nah, mungkin sekarang masih ada nggak ya? Ya mungkin sekarang masih ada beberapa hal gitu. Oh, masih ada. Nah, di situ karena kebetulan dulu waktu di angkatanku itu yang bikin kurang semangat itu adalah orang-orang yang selalu kumpul dengan circle-circle sendiri. Nah, waktu itu tuh kita pernah ada kubu-kubuan. Kubu misalnya Mas Okta punya kubu sendiri orang berlima. Apa-apanya tuh orang berlima terus nggak pernah Membaur. Iya, nggak pernah membaur lah. Itu yang bikin kurang semangat. Nah, bagaimana cara menyemangatinya? Waktu itu aku sendiri, kebetulan netral ya, Iya. nggak circle A, circle B lah. Waktu itu ikut kumpul sama teman-teman yang lainnya. Nah, situ memahami sifat teman-teman semuanya. Kita lihat sifat, oh ternyata sifat teman kita itu yang ini seperti ini. Oh ternyata kenapa sih ini nggak mau berbaur sama ini? Mungkin kan karena kurang nyaman, mungkin karena kurang ya kan kita kan berteman dengan orang yang nyaman ya biasanya. Kalau Mas Okta gimana? Iya sama. Iya sama. Kalau kita nggak nyaman kan mungkin hatinya nggak serk ya. Iya. Nah, cara membaurnya kita harus menyesuaikan dengan orang itu. Kalau kita udah bisa menyesuaikan, otomatis kita gampang buat berbaurnya. Nah, kita harus bisa memahami orang itu dan juga nantinya orang itu juga akan bakalan nyaman sama kita. Nah, cara menyemangati dengan diri sendiri biar tetap bisa fokus sama organisasi ya, kita harus bisa menyesuaikan aja mas. Karena kalau kita nggak menjalani dengan ikhlas juga, pertama kan ikhlas ya. Iya. Yang hal pertama dalam kegiatan itu harus ikhlas. Juga niat. Terus tetap komunikasi dengan cara yang baik sama teman-teman. Nah, otomatis orang-orang yang kita komunikasikan itu bakalan nyaman sama kita, ya kan? Contohnya Mas Okta ngobrol sama orang yang tiba-tiba galak, terus nggak enak sama Mas Okta, pasti kan hatinya Mas Okta langsung nggak cocok kan? Otomatis caranya kita harus bisa first acquisition. Pertama kali kita ketemu dengan orang itu harus menunjukkan bahwa kita tuh orang yang baik. Otomatis orang tersebut pasti akan berbaur kita juga pasti akan baik gitu. Gitu. Mungkin selama dalam organisasi itu kan ada beberapa proker ya. Nah itu dalam proker tersebut yang menurut Kak Dimas paling berkesan itu proker apa Kak? Program kerja paling berkesannya itu sih Magrab Manajemen. Ya. Karena 2 kali periode di Magrab Manajemen itu semuanya sangat berkesan. Karena yang pertama di tahun 2018 itu paling berkesan ya waktu itu kebetulan
saya sendiri menjadi dokumentasinya ya, dokumentasi foto dan juga video. Nah di situ tuh keliling-keliling foto-foto ya, mungkin sambil melihat teman-teman mahasiswa baru ya. Nah di situ sangat berkesan banget. Nah terus juga kebetulan jadi CP kontak personnya di Maghreb Management. Jadi orang-orang pada mungkin terus kan kenalan kan, dikenalin sama ketua Maghribnya juga satu-satu. Oh ini Kak Dimas yang megang CP teman-teman bersihin chat. Nah otomatis angkatan 2018 itu alhamdulillah pada hafal, ketemu Kak Dimas lewat fotoin, Kak Dimas fotoin gitu. Di situ tuh melihat orang-orang itu paling berkesan berkesannya karena orang-orang itu pada hafal gitu ya. Jadi mungkin sampai sekarang masih terngiang-ngiang sampai ingat. Nah itu paling berkesan sih di HMPS. Dan juga hal funny itu yang bikin euforianya tuh makin tinggi, makin semangat karena melihat orang-orang itu bahagia gitu. Jadi nggak boring dan juga semangat sekali buat ngikutin Maghribnya. Karena Maghrib kalau orang-orang pada ingatnya dengan perpeloncoan, galak-galak, otomatis kan orang itu kan akan membuat mentalnya menjadi down nantinya. Nah, itu tuh paling berkesan di Maghrib Manajemen sih, Mas Okta. Mungkin kesan terhadap Fakultas Manajemen dan juga kesan terhadap HMPS Manajemen dari Kak Dimas itu. Kesannya? Iya, Kesannya sangat alhamdulillah sangat baik. Saya bangga sekali sama prodi manajemen tentunya dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya karena di situ bisa banyak sekali mendapatkan relasi dan tentunya bisa membuat percaya diri yang pertama. Yang pertama percaya diri karena dalam mengikuti kuliah kan ada namanya pentingnya menjadi seorang pemimpin, juga ada pentingnya sebagai berjualan di perusahaan, dan juga pentingnya cara berkomunikasi baik. Nah, di situ sangat belajar banyak sekali yang udah saya ambil selama masa mahasiswa. Nah, di situ banyak banget yang kita pelajari. Tentunya cara berpikir yang logis, terus cara memimpin yang baik, terus cara berjualan yang baik, dan tentunya juga di situ kita juga banyak belajar. Nah, sangat penting sekali di situ karena kita belajar banyak hal dan alhamdulillah prodi manajemen juga Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya yang membuat saya seperti ini dan juga percaya diri tentunya. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat belajar di prodi manajemennya, sehingga sampai saat ini ya apa yang sudah saya terapkan saya sudah ambil di masa kuliah dan saya terapkan di dunia pekerjaan yang saya ambil saat ini gitu Mas. Mungkin untuk terakhir itu pesan buat anak manajemen ataupun dari anak buat HMPS itu untuk kedepannya itu bagaimana? Gitu ya. Jadi pesannya ya, Iya, pesannya buat HMPS manajemen tetap semangat buat menjalani program-program kerja yang sangat banyak sekali di sini karena setiap langkah yang kita ambil pasti tentunya akan bermanfaat buat yang di bawahnya ya. Iya. Karena sekarang kan ada yang namanya kegiatan yang sangat banyak sekali. Nah, kegiatan yang banyak itu nantinya kita akan sharing ke teman-teman anggota di bawahnya karena biar bisa juga buat memotivasi mahasiswa yang angkatan di bawahnya biar bisa tetap berjalan program kerjanya dan tentunya setiap kegiatan harus ada yang namanya dokumentasi. Itu penting banget Mas. Iya. Karena emang dokumentasi buat bukti bahwa kita udah menjalankan program kerjanya. Nah, itu sudah diterapkan di HMPS Manajemen sih. Keren banget. Di situ juga kebetulan saya juga sering memantau ternyata HMPS Manajemen itu semakin kesini itu. Semakin kesini semakin keren, semakin banyak sekali program kerja yang di-sharing. Ya dulu pas angkatanku tuh belum bisa terrealisasikan. Nah, alhamdulillah bisa terrealisasikan sama angkatan yang Mas sekarang ya. Sekarang sosial media semakin aktif. Dan mungkin dari pandangan dari sisiku sendiri, dari banyak sekali organisasi di FEB ya mungkin menurutku HMPS Manajemen yang paling aktif sih. Dilihat dari sosial medianya itu. Karena setiap ada kegiatan, setiap ada hari ada di kalender yang hari kewajiban, hari-hari besar ya pasti selalu di-sharing di HMPS Manajemen. Itu yang sangat penting sekali karena itu emang konten yang harus
bisa disaring agar orang-orang bisa menikmati konten tersebut gitu Mas. Paling saran apa kesannya apa tadi Mas? Pesan buat Iya, pesan buat nantinya tetap semangat terus dan juga tetap menjalani dengan kegiatan yang positif. Semoga kedepannya HMS Management semakin melesat ya. Dulu ya lihat tuh melesat bus gitu. Udah cuma melesat bus gitu. Dulu emang seperti itu ya. Semoga semakin kesini semakin keren, semakin top gitu Mas. Oke, baik. Mungkin terima kasih buat Kak Dimas yang udah sharing-sharing terkait pentingnya akademik atau berorganisasi dalam membangun organisasi yang baik kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.